Itu saya menerima award dari pemerintah Australia, jadi dari pemerintah New South Wales, yaitu adalah New South Wales International Student of the Year Award. Sebuah penolakan, sebuah kegagalan, itu tuh bisa jadi adalah menjadi sebuah cara ya untuk kita menemukan arah yang baru. Hai guys, welcome again to another video of Academic Talks. Kali ini kita sudah sampai ke episode ke-7 dan aku kedatangan seorang teman yang baru saja lulus dari studi PhD-nya. Dan gak hanya itu, selama PhD studi dia juga sangat berprestasi dan sangat aktif. Iya. Oke deh, biar nggak lama-lama kita langsung kenalan aja. Terima kasih sebelumnya Mbak Sofi udah mengajak gitu ya di sesi kolaborasi kali ini, yang aku juga sangat kagum dengan kedisiplinan dan ketekunannya Mbak Sofi ini untuk create konten yang sangat-sangat bermanfaat juga buat banyak orang ya. Jadi halo semuanya, perkenalkan saya dengan Ratih Arum. Saya adalah seorang psikolog klinis dari Indonesia yang sejak 2019 itu berada di Sydney untuk sekolah S3 di bidang psikologi klinis juga. Dan alhamdulillah tadi yang seperti disampaikan sama Mbak Sofi juga, saya baru lulus menyelesaikan program doktoral saya di sini. Tapi nanti mungkin dalam jangka waktu beberapa waktu ke depan saya akan kembali ke Indonesia sebagai dosen psikologi di Universitas Yarsi Jakarta. Oke, bisa diceritain nggak selama studi Mbak dapat prestasi apa aja nih? Kalau kita bilang prestasi ya, prestasi itu mungkin persepsi setiap orang tuh beda-beda ya gitu. Nah kalau saya tuh merasa bahwa pencapaian-pencapaian kecil pun itu adalah sebuah prestasi gitu ya. Termasuk adalah terkait dengan perkembangan personal saya juga. Ketika dulu misalnya mungkin kalau di Indonesia kita lebih banyak kayak tergantung oleh bantuan keluarga besar, lalu juga bantuan mungkin dengan berbagai macam fasilitas kayak Gojek, terus habis itu mungkin ada berbagai macam fasilitas support system yang ada di sini tuh harus belajar mandiri semuanya, dan itu adalah sebuah hal pencapaian juga buat saya untuk bagaimana mengelola, bagaimana terkait dengan manajemen waktu, lalu juga tetap mengurus keluarga juga dan juga pekerjaan dan studi gitu. Nah tapi kalau dibilang prestasi yang mungkin sifatnya kayak ada penghargaan dan sebagainya gitu ya dari pihak lain atau komunitas, jadi kalau sepanjang saya masa studi selama menjadi PhD student, itu yang paling utama yang mungkin saya pernah dapatkan itu adalah beberapa hibah penelitian yang akan bisa mensupport riset S3 saya gitu. Jadi saya pernah dapat beberapa funding gitu ya. Yang pertama itu dari Monash Herbert Indonesian Engagement Center. Jadi proposal saya waktu itu diberikan penghargaan sebagai salah satu proposal terbaik yang mungkin fokusnya adalah terkait dengan Indonesia yang mengangkat isu mengenai kesehatan mental pada generasi muda di Indonesia gitu. Jadi mungkin sebagai in a glance aja, topik riset S3 saya itu adalah mengembangkan sebuah intervensi berbasis web menggunakan teknologi digital ya, website gitu ya, untuk mengajarkan para mahasiswa Indonesia itu teknik terapi mindfulness gitu, yang itu tujuannya adalah untuk mengurangi kondisi depresi, kecemasan maupun stres pada mahasiswa gitu. Dan dari situ juga ada beberapa hibah-hibah kecil lain sih ya, terutama adalah untuk pergi ke konferensi penelitian gitu. Jadi kemarin saya juga sempat kayak pergi ke Belanda dan juga Korea, itu juga dengan bantuan dari hibah penelitian dari kampus maupun dari profesor saya. Dan yang mungkin paling terbaru sebelum saya pada akhirnya wisuda kemarin, jadi di akhir tahun kemarin tuh saya menerima award dari pemerintah Australia, jadi dari pemerintah New South Wales, yaitu adalah New South Wales International Student of the Year Award gitu. Jadi saya terpilih menjadi 3 finalis yang diundang oleh pemerintah New South Wales untuk diberikan penghargaan terkait dengan kontribusi saya pada komunitas. Karena tadi kalau dibilang sama Mbak Sofi, saya cukup aktif di komunitas, jadi ada beberapa komunitas ya yang kita bisa ikuti selama kita studi juga sebetulnya di Australia, baik yang ada di dalam kampus maupun di luar kampus. Dan itu sangat didorong untuk kita tuh sebagai mahasiswa tidak hanya mungkin belajar aja ya, tapi bagaimana juga kita berkontribusi pada orang-orang di sekitar kita gitu. Wah, hebat banget ya, udah secara akademis berprestasi dan baru ini juga aktif banget dalam komunitas. Nah, kalau boleh tahu asalnya dari Indonesia tuh berarti dari Jakarta ya?
Ya, jadi mungkin kalau kita berbicara sedikit tentang perjalanan ya, jadi itu pengalaman aku tuh tinggal tuh pindah-pindah sebetulnya Mbak Sofi ya. Jadi aku lahir itu di Surabaya gitu sampai usia kurang lebih 10 tahun. Terus aku ikut orang tuaku pindah ke Palembang. Itu di Sumatera Selatan ya. Di sana saya lulus SD, lulus SMP, lulus SMA juga. Oh, gitu, sampai SMA, SMA. Nah, begitu SMA saya diterima di Universitas Indonesia di Fakultas Psikologi, kuliah S1 waktu itu ya saya keluar dari Palembang dan mulai tinggal di Jakarta gitu. Jadi sampai lulus, lalu akhirnya lulus S1, lulus S2, lalu juga bekerja di Jakarta juga sampai saat ini gitu. S2-nya dari UI juga? S2-nya dari UI juga, betul. Jadi habis saya lulus S1 itu memang saya putuskan untuk lanjut S2 karena memang goal saya waktu itu kuliah psikologi adalah memang untuk pengen jadi psikolog gitu. Jadi biar sekalian gitu ya saya punya gelar psikolog profesional yang itu bisa membantu orang lebih banyak lah dibandingkan hanya sebagai sarjana psikologi aja gitu. Oke. Terkait mental health awareness yang saat ini kan kayaknya lagi heboh banget ya. Beberapa tahun terakhir semua orang kayak tiba-tiba berbicara terkait itu ya. Berbicara terkait kesehatan mental dan mendadak jadi psikolog semua dalam tanda kutip ya. Nah, yang aku perhatikan terkait makin banyaknya informasi tentang kesehatan mental di sosial media, terkadang orang jadi sulit nih membedakan mana yang merupakan ancaman bagi mental health mereka dan mana yang sebenarnya malah membantu seseorang untuk self improvement. Sehingga muncul istilah seperti strawberry generation atau generasi yang lembek itu tadi ya. Nah, apa opini Mbak Arum terhadap fenomena ini dan sebenarnya gimana sih cara kita membedakannya? Oke, itu pertanyaan bagus dan sangat kritis gitu ya. Jadi yang saya suka dari Mbak Sofi itu sangat kritis pertanyaannya ya. Jadi apa namanya, kalau kita berbicara terkait dengan awareness ya, terkait dengan kesehatan mental, aku setuju banget kayaknya beberapa tahun terakhir ini perkembangannya itu memang jauh lebih banyak ya dibandingkan dulu gitu ketika misalnya mungkin kita masih muda juga gitu ya, usia 20-an. Dan aku rasa memang kontribusi paling besar itu adalah keberadaan sosial media dan juga kemarin adalah kondisi pandemi, Mbak. Jadi kan memang ketika apa namanya sosial media itu menjadi salah satu tools yang itu paling banyak dipakai untuk mengedukasi pada masa-masa lockdown pada saat itu kan, sehingga informasi terkait dengan kesehatan mental itu sendiri tuh kayak tersebar menjadi lebih masif dibandingkan ketika misalnya dulu sebelum pandemi di mana orang mungkin lebih berbicara terkait kesehatan mental dalam konteks-konteks kelompok-kelompok kecil gitu kan, atau misalnya dalam konteks kayak pertemuan dengan profesional tenaga kesehatan gitu. Nah, tapi karena sejak masa pandemi itu sendiri dengan makin masifnya edukasi, sisi bagusnya memang aku setuju bahwa hampir semua orang mungkin cukup aware juga ya terkait dengan apa sih mental health gitu, walaupun mungkin bisa jadi itu lebih banyak di kalangan anak-anak muda sih ya dibandingkan sama generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya mungkin masih belum terlalu aware juga terkait dengan yang itu, tapi itu bisa kita pahami juga. Tapi artinya shifting perkembangan mengenai awareness itu menjadi sebuah hal yang baik dan itu menurut aku menjadi salah satu langkah awal untuk pada akhirnya kita bisa tahu nih caranya seperti apa sih sebetulnya untuk menjaga kesehatan mental kita. Nah, tapi aku setuju juga bahwa seakan-akan jadi gini, karena apa namanya begitu masifnya informasi gitu ya, jadi orang tuh kadang-kadang bingung untuk memilah nih apakah misalnya informasi ini gitu ya atau misalnya tantangan-tantangan kehidupan yang dialami itu tuh termasuk isu mental health gitu ya, atau itu sebenarnya adalah part of life yang itu memang harus dijalani untuk dia bisa bertumbuh menjadi lebih baik. Gitu kan. Nah, lalu gimana cara membedakannya? Jadi kalau misalnya kita bahas terkait dengan stres itu bisa cukup panjang sih ya. Tapi kalau kita bahas definisinya sendiri, stres itu sebetulnya adalah sebuah kondisi yang umum untuk dialami oleh semua orang. Gitu. Jadi bukan berarti bahwa ketika kita mengalami sebuah stresor, ada tantangan kehidupan tertentu yang kita alami itu pasti itu akan membawa kita, efeknya itu adalah pada kondisi kesehatan mental yang buruk. Tidak selalu gitu. Karena ada kalau di psikologi itu istilahnya itu adalah eustress dan juga distress. Jadi kalau distress itu adalah
kondisi di mana tekanan psikologis yang kita alami itu menjadi sudah sangat besar, tidak lagi bisa kita atasi dengan efektif, sehingga mengganggu keberfungsian kita sehari-hari. Misalnya, ciri-cirinya apa kalau sudah mengganggu? Misalnya jadi nggak bisa tidur berhari-hari, misalnya ada perubahan berat badan yang signifikan, atau misalnya mulai ada pikiran-pikiran negatif terkait dengan diri kita sendiri juga gitu ya. Nah itu mungkin stresornya itu sudah mengarah kepada distress gitu. Nah tapi ada stress yang itu tuh kita butuhkan di dalam kehidupan kita sebagai bagian dari perkembangan diri kita, yang itu kita sebut sebagai eustress. Jadi stres yang itu baik gitu. Misalnya apa? Misalnya transisi masa kehidupan nih dari apa namanya yang mungkin tadinya tergantung sepenuhnya sama orang tua menjadi pelan-pelan harus mandiri. Itu kan adalah bagian dari tantangan kehidupan yang memang harus dijalani untuk kita menjadi lebih kuat ke depannya gitu. Termasuk misalnya mungkin kalau kayak kita ya yang mungkin studinya di luar negeri, bagaimana beradaptasi gitu ya dengan situasi yang baru, itu kan menimbulkan stres juga sebenarnya kan. Gitu. Nah, tapi itu adalah stres yang baik yang sebetulnya sangat dibutuhkan untuk perkembangan diri kita ke depannya gitu. Jadi bagaimana membedakannya ya tadi, seberapa jauh stres ini sebetulnya memang kita butuhkan sebagai bagian dari perkembangan diri, dan yang satunya lagi mungkin yang distress itu yang perlu kita waspadai adalah ketika kita sudah mengganggu fungsi kehidupan kita sehari-hari secara signifikan. Berarti gitu. kita harus bisa mengenali ya. Betul. Dan kita harus bisa menilai dulu nih. Ini tantangan yang baik atau yang toksik gitu ya. Betul, exactly gitu. Makanya apa namanya sangat penting untuk kita juga tahu kayak boundaries ya. Nah, ini mungkin kalau dalam konteksnya anak-anak muda itu kan banyak bicara terkait dengan relationship juga nih, Mbak, hubungan. Jadi ditemukan adalah salah satu stresor yang besar juga ya buat anak-anak muda khususnya itu adalah untuk menjalin hubungan yang dekat dengan orang lain. Nah nanti mungkin topiknya bisa panjang lagi berbeda gitu ya, tapi artinya adalah banyak juga anak-anak muda yang tidak bisa membedakan ini tuh hubungan ini masih sehat atau tidak. Gitu. Nah sehingga misalnya mungkin dia merasa bahwa apa namanya ketidaknyamanan dia dalam hubungan, perasaan tertekannya dia itu mungkin merasanya bahwa itu adalah hal yang biasa saja, padahal ternyata itu bisa jadi sudah mengarah kepada hubungan yang nggak sehat. Gitu. Jadi ya itu sih, mengenali diri aku setuju itu penting banget, dan kita juga perlu menerapkan kayak semacam boundaries juga ya, kayak batasan yang sehat untuk mengetahui kira-kira apakah yang muncul dari lingkungan ini adalah sesuatu yang sehat buat kita atau sesuatu yang itu malah mungkin mengganggu keberfungsian kita sehari-hari gitu. Nah, kemudian ada juga yang aku perhatikan ya, but correct me if I'm wrong. Kadang-kadang karena mental health information yang terlalu banyak itu juga seseorang jadi lebih mudah menjudge dirinya sendiri atau self-diagnose, begitupun juga menjudge orang lain. Makanya muncul kayak istilah-istilah get well soon ya. Get well soon-nya ini in terms of dia melihat seseorang di sosial media yang menurut dia perilakunya ini nggak sehat, padahal kan belum tentu gitu kan. Nah itu gimana pendapat Mbak Arum? Iya sih, itu apa namanya efek juga di mana akhirnya jadi gini, mungkin ada banyak juga akhirnya seseorang itu melakukan kayak self diagnose hanya sekedar dengan membaca atau misalnya kayak dengan melihat satu video 1 menit seakan-akan langsung merasa bahwa seluruh apa yang dia miliki itu sesuai dengan gejala yang itu sebetulnya mungkin masuk kepada gangguan klinis gitu. Nah makanya kalau menurut saya kita tuh perlu berhati-hati juga sih untuk memilah. Pertama, kita perlu tahu juga siapa yang menyampaikan nih informasinya. Apakah itu dokter, apakah itu psikolog, apakah misalnya dia psikiater gitu ya, atau dia cuma sekedar orang yang kayak curhat lalu sharing tentang apa yang dia ketahui terkait dengan gangguan itu. Gitu, karena aku banyak juga lihat kayak beberapa konten yang itu tuh tidak dibawakan oleh tenaga ahli profesional gitu ya, tapi dia kayak mungkin sharing tentang pengalaman kehidupan dia yang mungkin dia pernah mengalami semacam perilakunya kegangguan, atau mungkin dia juga mungkin pernah jadi korban perilaku yang abusive dari orang lain dan sebagainya, dia sharing dan dia menyebutkan sebuah jenis gangguan nih. Nah lalu akhirnya rame-rame netizen nih kalau pas misalnya udah viral, jadi kayak seakan-akan mendiagnosa, oh gue juga kayak begitu tuh, si orang ini kayak begini nih gitu. Jadi itu harus hati-hati ya. Jadi itu pertama adalah kita perlu lihat kredibilitas dari informasi itu. Kedua adalah kalau teman-teman merasa nih, misalnya orang-orang di sekitar kita mungkin itu punya perilaku-perilaku yang mengganggu gitu ya, yang mungkin kita sebutnya awamnya kayak mungkin toksik, membuat kita nggak nyaman, membuat kita kayak merasa jadi negatif dan sebagainya.
itu kita juga nggak bisa kayak buru-buru menjudge oh orang ini punya gangguan klinis nih, gitu. Karena tidak semua orang-orang yang perilakunya annoying, mereka yang abusive, mereka yang nyebelin itu kan punya gangguan klinis gitu. Oh gitu, belum tentu ya? Belum tentu, tapi mungkin ada dinamika kepribadian tertentu yang memang membuat dia jadi seperti itu. Jadi mungkin belum masuk ke ranah gangguan. Mungkin kalau Mbak Sofi pernah dengar konten-konten tentang NPD ya, pernah narcissistic ya? Narcissistic personality disorder itu juga banyak disalahpahami ya. Jadi kalau yang namanya gangguan itu tuh butuh didiagnosa oleh psikolog, oleh psikiater gitu ya, yang memang sudah terlatih untuk melakukan diagnosa klinis. Kenapa? Karena syarat-syaratnya itu banyak sekali untuk menegakkan diagnosa seseorang itu memiliki sebuah gangguan kepribadian tertentu. Dan biasanya gangguan kepribadian itu juga disertai oleh berbagai macam disfungsi dalam fungsi-fungsi kehidupan yang lain lah gitu. Jadi tidak cuma sekedar hubungan dia dengan si orang ini aja gitu. Nah tapi memang kita bisa sebutkan ada juga orang-orang punya tipe kepribadian yang narsisistik. Nah itu berbeda dengan gangguan kepribadian narsistik gitu. Jadi tipe kepribadian dengan gangguan itu tidak sama dengan gangguan. Karena kalau kita bicara terkait dengan spektrum perilaku manusia, itu tuh ada yang dari mild sampai yang paling severe gitu. Nah jadi mereka yang punya tipe kepribadian narsisistik ya mungkin mereka cukup kelihatan nih menonjol sisi narsisistiknya, tapi bisa jadi belum masuk ke dalam ranah gangguan gitu. Sama halnya tadi mungkin kalau aku bicara terkait dengan kondisi stres kan juga ada spektrumnya kan, ada yang stres membawa kepada hal yang baik, ada juga yang enggak. Nah begitu juga kayak ciri kepribadian narsisistik ini mungkin ada yang very mild, mungkin kita pun juga punya sisi-sisi itu ya. Misalnya kayak kita merasa ingin didengarkan, itu kan ada sisi-sisi yang mungkin mild tapi tidak menjadi gangguan. Jadi ada yang mild, ada yang sedang, ada yang sampai ke taraf severe yang itu adalah gangguan gitu. Jadi kita nggak bisa langsung menjudge nih orang itu punya gangguan X, Y, Z tanpa kita berkonsultasi dulu kepada profesional, termasuk untuk mendiagnosa diri kita sendiri ya, hati-hati gitu. Malah kadang mungkin narsis dalam porsi tertentu dibutuhin nggak sih? Iya mungkin bisa jadi. Daripada minder misalnya. Aku juga tertarik sama tesisnya Barum yang tadi kan membahas tentang mental health pada issue pada mahasiswa. Terkait mental health issue di lingkungan yang stressful, tapi sebenarnya membantu kita untuk berkembang. Contohnya kampus nih. Sepenting apa sih kampus itu punya support untuk mental health mahasiswanya? Penting banget. Kenapa? Karena keseharian mahasiswa itu stresornya tuh rata-rata memang ditemukan dalam kehidupan kampus ya. Dalam konteks akademik, dalam konteks pertemanan, dalam konteks misalnya relasi dengan dosen gitu ya. Mungkin kalau mahasiswa S3 dengan supervisor gitu ya. Sehingga menjadi sangat penting untuk kampus itu punya support terkait dengan kesehatan mental mahasiswanya. Dan mungkin aku amazed juga ya, dan banyak belajar juga ya dari UNSW bagaimana mereka berusaha buat tidak hanya membangkitkan awareness, tapi juga kayak secara aktif tuh terlibat mempromosikan mengenai bagaimana sih caranya untuk menjaga kesehatan mental yang baik, termasuk kayak ada event-event yang Are You Okay gitu ya? Are You Okay Day, misalnya kayak ada festival kesehatan mental juga di mana orang tuh bisa kayak semacam dikasih kesempatan untuk kayak relax dengan melukis. Mungkin kalau pernah lihat ya, Less Stress Day Less Stress Week. Less Stress Week gitu. Dan itu biasanya ada diikuti juga oleh teman-teman peer sesama mahasiswa juga yang itu kayak membentuk komunitas seperti kayak wellness ambassador, wellness warrior yang itu memang mengencourage gitu ya untuk seseorang itu menjadi lebih caring terkait dengan isu kesehatan mentalnya. Jadi selain menyediakan layanan-layanan yang sifatnya mungkin lebih bersifat kuratif ya, seperti layanan konseling, psikologi yang itu gratis dan bisa diakses oleh para mahasiswa ini, layanan-layanan yang mungkin sifatnya mungkin lebih kayak promotif dan juga preventif tadi itu sangat-sangat dibutuhkan menurut aku. Ini juga menarik nih, kehidupan kuliah itu kan bisa penuh dengan hal yang membanggakan, dapat nilai bagus, dapat feedback positif dari supervisor, itu kan sangat membahagiakan bagi mahasiswa. But at the same time, kadang-kadang di dunia akademis ini kan kita juga mengalami kegagalan. Betul. Dapat IP jelek misalnya, atau dapat kritik dari supervisor. Gimana sih cara untuk menanggulanginya? Bagus pertanyaannya. Pertama mungkin kalau di level individual gitu ya. Jadi yang perlu kita aware itu adalah kehidupan kampus dan kehidupan profesional itu pasti tidak akan jauh dari yang namanya keberhasilan dan kegagalan. Jadi itu sudah menjadi sebuah resiko, satu paket ketika kita memutuskan untuk masuk ke dalam kehidupan perguruan tinggi maupun profesional di dalam dunia pekerjaan juga gitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya untuk menerima kegagalan
kegagalan itu? Pertama, kalau dari kita sendiri, selain kita punya mindset yang tepat bahwa kegagalan itu adalah hal yang memang harus dilalui dan memang biasanya selalu ada dalam konteks kehidupan profesional. Kedua, bahwa kita itu sebagai manusia itu memang tidak pernah menjadi orang yang sempurna. Jadi nggak pernah namanya manusia itu 100% sama sekali nggak pernah melakukan kesalahan, nggak pernah gagal dan sebagainya. Karena itu mungkin kalau kita anggap bagaimana cara dunia bekerja, kalau aku ya, itu melihatnya seperti itu, bahwa ya memang kita sebagai manusia itu memang punya kekurangan, punya keterbatasan, itu tidak bisa selalu kita mengendalikan semuanya. Gitu. Jadi kita perlu aware ada sesuatu yang itu bisa kita kendalikan dan ada sesuatu yang itu di luar dari kendali diri kita. Gitu. Lalu yang ketiga ya kita perlu menerima nih bahwa ada perasaan kecewa, nggak apa-apa banget dan itu normal bahwa kita kecewa, mungkin kita sedih, kita butuh waktu untuk mungkin kayak menyembuhkan perasaan kecewa kita, perasaan sedih juga nggak apa-apa. Akui dan beri waktu terkait dengan hal itu. Dan kalau misalnya kita pengen curhat dengan orang yang kita percaya juga boleh juga untuk sharing, kok aku kecewa ya karena ini ya, itu nggak apa-apa. Itu adalah salah satu mekanisme coping yang itu juga cukup sehat dalam menghadapi kegagalan itu. Dan setelah itu kita perlu kayak punya sebuah mindset untuk terus growth. Jadi growth mindset, Mbak, itu penting banget ya. Jadi ada satu statement yang itu tuh kayaknya membekas banget di aku pernah dengar seorang motivator bilang bahwa yang namanya rejection itu adalah redirection. Nice. Jadi bukan kegagalan atau kemunduran exactly, ya? betul. Ganti. Iya, ganti gitu. Jadi sebuah penolakan, sebuah kegagalan itu tuh bisa jadi adalah menjadi sebuah cara ya untuk kita menemukan arah yang baru, untuk menemukan tujuan yang baru gitu. Misalnya anggaplah kalau dalam konteks mungkin kehidupan secara umum ya, kayak kita cari pasangan. Misalnya kita gagal nih sama pasangan kita yang ini, kan bukan berarti bahwa hidup kita itu berakhir, tapi bisa jadi kita akan menemukan sosok yang mungkin lebih tepat buat kita. Termasuk juga adalah ketika kita mendapatkan penolakan, misalnya kayak saya beberapa waktu lalu dapat penolakan nih dari jurnal tertentu yang kayaknya nggak cocok nih dengan artikel yang saya submit. Tapi ya terus ya saya mengimbres kegagalan itu nggak apa-apa, di reject sekarang, tapi saya coba cari lagi, bangkit lagi, karena saya tahu mungkin pasti akan ada jurnal yang mau nerima nih, dia akan memiliki rumahnya nih pada saatnya gitu, dan pada akhirnya betul ternyata malah bisa diterima di jurnal yang mungkin impact factor-nya itu lebih tinggi, yang reputasinya juga mungkin udah jadi lebih bagus gitulah dibandingkan yang sebelumnya menolak saya. Gitu. Jadi itu ya. Jadi punya mindset bahwa yang namanya penolakan, yang namanya kegagalan itu seringkali tuh malah membawa kita kepada hal-hal baru yang itu tuh perlu untuk kita cari. Iya. Gitu. Nice. Bahkan kadang yang baru lebih bagus dan nggak terduga-duga ya. Betul. Nah, apa yang kita harus lakukan jika kampus tidak punya support terhadap mental health? Nah, ya, di Indonesia belum banyak ya. Belum banyak. Aku setuju bahwa di Indonesia belum terlalu banyak kampus yang mungkin udah support ya. Mungkin kampus-kampus besar kebanyakan sudah ada, tapi kampus-kampus yang mungkin menengah atau kecil mungkin belum terlalu memprioritaskan terkait dengan hal itu ya. Jadi gimana caranya? Pertama adalah memang pada akhirnya kayak awareness kita itu tuh perlu dibangkitkan dengan cara-cara yang lain gitu ya, dengan membaca artikel-artikel terkait dengan psikologi dan kesehatan mental, mungkin juga memfollow akun-akun yang memberikan informasi yang bermanfaat terkait dengan kesehatan mental itu sendiri gitu ya. Lalu setelah itu mungkin kita perlu juga untuk membentuk semacam support system ya di sekitar kita, di kampus gitu ya. Mungkin nggak harus dalam lingkaran yang besar, tapi mungkin kita punya 1-2 orang yang mungkin bisa kita percaya untuk jadi teman cerita, itu juga sangat-sangat penting. Dan kalau misalnya sudah mulai merasa ada semacam gejala-gejala yang itu mengarah kepada gangguan gitu ya sehari-hari, jadi nggak bisa tidur, nggak bisa konsentrasi, jadi ada banyak perubahan-perubahan signifikan dalam kehidupan kita, nah itulah saatnya kita untuk mencari pertolongan profesional sih gitu. Dan makanya mungkin kalau aku sharing sedikit tentang riset S3 aku, kenapa aku pada akhirnya pengen mengembangkan sebuah intervensi yang itu dia berbasis web dan sudah terbukti secara ilmiah, karena itu Mbak, untuk membantu meningkatkan aksesibilitas teman-teman mahasiswa yang itu mungkin kesulitan untuk mencari bantuan profesional ketika mereka membutuhkan gitu. Apalagi kan dengan semacam sekarang perkembangan internet sudah semakin pesat, penetrasi digital di masyarakat Indonesia itu sudah semakin banyak juga. Jadi tools dengan mendeliver intervensi yang itu sudah terbukti secara ilmiah buat para mahasiswa itu akan sangat membantu buat kehidupan mereka ke depannya gitu. Ya, apalagi mahasiswa udah familiar juga ya sama dunia digital ya. Yes, exactly. Kalau caranya menangani burnout saat belajar tuh gimana? Nah,
Jadi burnout ini bukan cuma terjadi pada saat belajar, saat bekerja pun juga bisa. Nanti teman-teman akan mengalami burnout. Jadi burnout itu adalah kondisi di mana kita itu kayak mentally exhausted sebetulnya ya, terkait dengan aktivitas pekerjaan yang kita lakukan. Dan itu biasanya tanda-tandanya itu kita bahkan sampai kayak nggak mau ngerjain lagi gitu loh, kayak udah saking capeknya gitu ya. Terus Berarti bukan males itu ya? bukan. Tapi karena mental exhausted beda ya antara males sama ketika udah kayak burnout gitu. Jadi sama sekali tidak memunculkan lagi adanya rasa senang ketika bekerja, lalu nggak termotivasi lagi gitu. Nah itu mungkin kondisinya sudah burnout, bahkan mungkin sampai muncul misalnya kalau pada konteks profesional ya, misalnya mereka yang burnout mungkin juga jadi memunculkan konflik gitu ke lingkungan pekerjaan dan sebagainya, karena mereka sebetulnya udah sangat exhausted. Dan mungkin kalau Mbak Sofi perhatiin ya, banyak tenaga kesehatan itu tuh juga banyak burnout. Makanya mereka suka galak sama pasien ya. Jadi itu sebetulnya bukan karena mereka nggak ramah ya, tapi karena pressure pekerjaan itu mereka terlalu tinggi, terus-menerus bertemu dengan pasien, banyak tuntutan juga dari dokter apa sebagainya. Jadi ya mau nggak mau terus lampiasnya kadang-kadang itu dari kondisi emosi yang dirinya ke pasien gitu. Jadi gimana cara mengatasinya? Memang pertama itu di level individu dan di level sistem sih menurut aku ya. Jadi dua-duanya butuh. Jadi di level individu sendiri, kalau kita sudah merasa ada tanda-tanda yang mengarah kepada burnout nih, sebenarnya kita perlu untuk taking a break sih menurut aku. Jadi taking a break untuk kita tuh bisa cari waktu untuk kita tuh bisa lebih rileks, bisa kontemplasi lagi tentang sebetulnya apa sih tujuan yang pengen kita cari dari pekerjaan ini, misalnya gitu ya. Termasuk juga kayak memberi waktu untuk diri kita sendiri untuk bisa istirahat. Kalau di Indonesia mungkin belum common ya, tapi kalau di sini itu setahu aku tuh ada cuti yang boleh dikasih ketika seseorang itu punya isu lah terkait dengan kesehatan mentalnya mereka. Di dunia profesionalnya? Di dunia profesional maupun di mahasiswa juga. Jadi kan, jadi kalau mahasiswa mungkin punya isu ya terkait dengan mental health issue, itu kadang-kadang boleh dikasih kayak semacam consideration untuk mereka submitnya agak terlambat dan sebagainya gitu. Tapi itu tuh harus dibuktikan oleh statement dari profesional kesehatan biasanya gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi perlu untuk taking a break, lalu juga sangat penting juga untuk mencegahnya sebetulnya itu adalah bagaimana ya kita perlu untuk balance juga ya antara pekerjaan dan juga istirahat kita, kehidupan kita juga gitu. Nah makanya ini aku bilang tadi terkait dengan sistem. Nah sistem itu tuh perlu mensupport juga gitu, karena kalau misalnya si karyawan atau si mahasiswa gitu ya itu terlalu banyak pressure akademiknya, ya mereka juga ujung-ujungnya juga nggak terlalu optimal dalam menampilkan performa terbaiknya, karena mereka sebetulnya udah tadi kayak burnout tadi kondisinya gitu. Malah nggak bagus juga hasilnya, outcome-nya ya. Ini agak menyangkut di lingkungan anak-anak PhD misalnya yang karena PhD ini kan secara jumlah juga masih sangat sedikit. Otomatis ya orang-orang yang berada di lingkungan anak-anak PhD ini mereka adalah orang-orang yang high achieve. Nah, bagaimana nih menghadapi persaingan? Kadang-kadang kita ngelihat temen, aduh kok pinter banget gitu. Aku ngerasa kayak terbelakang gitu. Bagaimana nih Mbak Arum sendiri melihat fenomena seperti ini? Jadi yang pertama adalah balik lagi, tadi mungkin hampir sama dengan ketika kita mengalami kegagalan atau rejection ya, bahwa yang namanya persaingan itu adalah sunatullahnya kehidupan akademik dan profesional gitu ya. Nggak bisa dihindari. Nggak bisa dihindari. Jadi memang itu adalah sebuah hal yang pasti dialami oleh semua orang lah, persaingan itu sendiri gitu. Nah makanya ada banyak orang juga yang merasa nggak betah dengan di dunia akademik, itu ya mereka keluar dari dunia akademik karena memang kompetisinya kan memang sangat tinggi kan. Dan kadang-kadang kompetisinya juga nggak sehat juga kadang-kadang kadang-kadang memang jadi nggak sehat juga lah. Terus gimana caranya biar kita mungkin tidak merasa tertinggal? Menurut aku kita perlu fokus dengan apa yang menjadi goals kita sih, instead of melihat posisi diri kita dibandingkan orang lain. Betul. Gitu. Itu konsep yang juga aku selalu berusaha untuk tanamkan juga buat diriku sendiri ya, bahwa pertama setiap orang itu punya pathway dan proses yang berbeda-beda. Jadi start nolnya Mbak Sofi itu tuh beda sama start nolnya aku. Betul. Gitu. Kenapa? Karena mungkin dari bagaimana orang tua kita membesarkan kita, lingkungan kita dulu ketika masih kecil itu mempengaruhi juga. Makanya kan kalau teman-teman sini lihat ada orang-orang yang bisa yang sampai bisa berkuliah di Ivy League di US dan sebagainya. Nah mungkin mereka memang sudah
punya start dan bekal-bekal yang itu tuh bisa membawa mereka ke sana gitu kan. Sedangkan kita apakah harus menyamai? Ya nggak harus juga, karena kita punya pathway sendiri. Jadi yang perlu kita fokus pertama itu adalah hal apa, tujuan apa yang memang pengen kita capai dari pathway akademik ini. Misalnya ada teman-teman yang goals-nya untuk jadi PhD adalah pengen menghasilkan paper sebanyak-banyaknya. Iya. Gitu ya. Oh Ada, iya kan? Begitu. Ada juga yang kalau kayak aku goalsku tidak kepada paper, tapi lebih kepada networking, collaboration, and creating impact buat community yang lebih besar gitu. Sehingga mungkin kalau teman-teman lihat paperku selama S3, mungkin aku nggak serajin teman-teman yang lain menulis paper. Aku ada sekitar 3 papers yang udah publish ya, tapi itu nggak sebanyak teman-teman lain yang memang goals utamanya itu adalah paper itu sendiri gitu. Nah, ada juga teman-teman yang goalsnya mungkin ya berbeda. Yang penting adalah dapat gelar doktor, lulus, bisa kembali lagi bekerja ke Indonesia dengan karir yang lebih baik. Ya itu nggak apa-apa juga gitu. Sehingga melihat posisi kita itu adalah seberapa jauh kita sudah berprogres mencapai tujuan yang memang sudah kita tetapkan sejak awal untuk diri kita sendiri gitu. Jadi apa yang membuat itu bernilai buat kita kan bisa jadi berbeda dengan apa yang membuat orang lain itu menurut dia bernilai buat dia gitu. Misalnya kalau kayak buat aku, kontribusi di komunitas itu tuh lebih bernilai gitu ya dibandingkan academic paper gitu. Tapi ada orang-orang yang lebih memandang bahwa academic paper itu lebih bernilai karena itu ada goals seorang peneliti gitu loh. Dibandingkan impact ke komunitas gitu, Mbak. Nah, kemudian Mbak Arum ini kan sudah lulus nih. Ya. Aku mau sedikit ngebahas tentang life after campus. Yes, boleh. Di kehidupan kampus itu kan situasi yang stressful. Kalau misalnya aku nih sekarang ya posisinya, aduh kapan sih lulus gitu kan, kayak stres banget. Tapi kan setelah lulus, stres yang lain juga muncul kan. Betul. Menurut Mbak Arum gimana? Iya, ini aku setuju banget sih bahwa orang itu sebenarnya kalau berbicara tentang stres itu kadang-kadang yang membuat stres itu kita sendiri sih. Iya juga ya. Jadi artinya misalnya, ini aku kemarin baru diskusi dengan seorang teman baik. Sebenarnya kalau kita itu pengen hidup kita damai-damai aja, nggak perlu kita ngambil S3 jauh-jauh ke luar negeri, ngambil PhD gitu kan, cari beasiswa, ya udah hidup selayaknya orang biasa aja, udah punya suami, udah punya anak, ya udah fokus ke situ gitu kan. Tapi kan kita malah mencari tantangan baru gitu ya. Jadi sebenarnya kita sendiri yang suka cari masalah. Iya, kita sendiri yang mungkin kayak membentuk stres itu sendiri gitu. Tapi anggaplah itu adalah jalan hidup yang kita pilih karena kita menganggap bahwa perkembangan diri itu adalah sebuah hal yang bernilai. Which is go for it gitu kan. Nah, sekarang berarti kita harus siap juga nih. Resikonya adalah kita perlu tahu bahwa yang namanya pilihan-pilihan kehidupan itu tidak lepas dari yang namanya konsekuensi yang mengikutinya gitu. Sehingga ketika misalnya sekarang kita sudah lulus, misalnya kayak saya sudah lulus, ini mau kembali ke Indonesia itu agak deg-degan juga nih. Seberapa jauh saya bisa beradaptasi nanti dengan macetnya Jakarta gitu kan, dengan situasi kehidupan di sana gitu ya, yang mungkin berbeda gaya hidupnya juga dengan orang-orang yang ada di Australia selama saya sekolah di Australia. Nah, tapi itu adalah pilihan hidup, konsekuensi yang memang harus saya jalani karena saya bersekolah ke sini kan awalnya kan goalsnya juga adalah untuk kembali ke Indonesia gitu kan. Sehingga mau nggak mau ketika kita punya sebuah mindset, kita sudah punya sebuah kesiapan bahwa ini adalah konsekuensi logis yang akan terjadi dengan pilihan hidup kita, maka kita akan jadi less stress dan bisa jadi lebih siap juga sih menurut aku. Oke, wah menarik banget nih. Terakhir, pesan-pesan Mbak Arum nih untuk mahasiswa-mahasiswa di Indonesia dalam menghadapi stres-stres. Iya, ini ya dalam konteks akademik maupun non-akademik di luar kehidupan ya. Yang pertama kita perlu tahu bahwa stres itu adalah bagian alamiah gitu sebetulnya ya dari kehidupan kita sebagai seorang manusia. Dan yang kedua adalah tidak selalu stres yang kita alami itu adalah sesuatu yang nantinya akan mengarah kepada isu kesehatan mental. Tapi ada beberapa juga stresor yang hadir dalam kehidupan kita itu sangat dibutuhkan untuk pengembangan diri kita ke depannya gitu. Dan ketiga, ketika kita sudah memilih sebuah pathway atau jalan hidup sendiri sesuai dengan nilai yang kita yakini baik ya, tujuan yang kita yakini itu benar, maka fokus pada hal itu tanpa kita harus membandingkan posisi kita dengan orang lain seperti apa, dan siap dengan konsekuensi dari pilihan-pilihan hidup itu. Wah, makasih banyak Mbak Arum. Ini kalau misalnya netizen mau kontak Mbak Arum,
Boleh. Ya, jadi teman-teman boleh untuk kontak saya lewat email itu di ratih.arum@gmail.com. R-nya 2, U-nya 2 ya. Lalu atau bisa juga di Instagram. Saya punya akun Instagram bisnis yang biasa saya sharing tentang isu-isu kesehatan mental buat mengedukasi adalah @dr.ratih.arum.psi. Gitu. Yeay, makasih banyak Mbak Terima Arum. kasih juga Mbak Sofi. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin. Kemudian jangan lupa untuk subscribe, like, and share, and comment. Bye-bye.